Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak dan Ibu orang tua peserta didik SD Negeri Bangetulan serta anak-anakku sekalian kelas 1 sampai kelas 6 yang saya cintai dan kami banggakan. Pada kesempatan yang baik ini melalui MPLS masa pengenalan sekolah, kami akan menyampaikan tentang materi cara belajar yang efektif. Belajar yang efektif adalah proses belajar mengajar yang berhasil guna, dan proses pembelajaran itu mampu memberikan pemahaman, kecerdasan, ketekunan, kesempatan, dan mutu atau kualitas yang lebih baik serta dapat memberikan perubahan perilaku dan dapat diaplikasikan atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga hasil dari pembelajaran itu akan dapat menghasilkan sumber daya manusia yang lebih unggul dan lebih baik. Dan untuk mencapai belajar yang efektif, tentu saja dalam proses belajarnya harus dilakukan dengan baik dan benar. Berikut ini ada tips, ada beberapa cara yang benar untuk bagaimana belajar yang lebih efektif. Yang pertama adalah belajar kelompok. Namun masa pandemi ini kami tetap menyampaikan untuk tidak melaksanakan pembelajaran melalui kelompok. Namun situasi ketika sudah normal, anak-anak bisa melaksanakan pembelajaran melalui kelompok. Belajar kelompok dapat menjadi kegiatan belajar menjadi lebih menyenangkan karena ditemani oleh teman-teman dan berada dalam rumah sendiri sehingga dapat lebih santai. Namun sebaiknya tetap didampingi oleh orang dewasa seperti kakak, paman, bibi, atau orang tua agar belajar tidak berubah menjadi sebuah permainan. Belajar kelompok ada baiknya mengajak teman yang pandai dan rajin belajar agar yang tidak pandai jadi ketularan pintar. Dalam belajar kelompok, kegiatannya adalah membahas pelajaran yang belum dipahami oleh semua atau sebagian kelompok yang belajar, baik yang sudah dijelaskan maupun yang belum dijelaskan oleh Bapak dan Ibu guru. Kemudian yang kedua adalah rajin membuat catatan intisari pelajaran. Perlu kami sampaikan, bagian-bagian penting dari pelajaran sebaiknya dibuat catatan di kertas atau buku kecil yang dapat dibawa kemana-mana, sehingga dapat dibaca dimanapun kalian berada. Namun catatan tersebut jangan dijadikan media untuk mencontek, karena dapat merugikan diri kita sendiri. Dan yang ketiga adalah membuat perencanaan yang baik. Untuk mencapai suatu tujuan biasanya diiringi oleh rencana yang baik. Oleh karena itu, ada baiknya kita membuat catatan belajar dan rencana pencapaian nilai untuk mengetahui apakah kegiatan belajar yang kita lakukan telah maksimal atau perlu ditingkatkan. Sesuaikan target pencapaian dengan kemampuan yang kita miliki. Buat rencana belajar yang diprioritaskan pada mata pelajaran yang lemah. Buatlah jadwal belajar yang lebih baik dan bisa dipahami. Kemudian yang keempat adalah disiplin dalam belajar. Apabila kita telah membuat jadwal belajar, maka kita harus dijalankan dengan baik. Contohnya, seperti belajar tepat waktu dan serius, tidak sambil main-main dengan konsentrasi penuh. Jika waktu makan, mandi, ibadah, dan sebagainya telah tiba, maka jangan ditunda-tunda lagi. Lanjutkan belajar setelah melakukan kegiatan tersebut jika waktu belajar belum selesai. Bermain dengan teman atau game dapat merusak konsentrasi belajar. Sebaiknya kegiatan bermain juga dijadwalkan dengan waktu yang cukup namun tidak melelahkan.
jika dilakukan sebelum waktu belajar. Jika bermain video game, sebaiknya pilih game yang mendidik dan tidak menimbulkan rasa penasaran yang tinggi ataupun rasa kekesalan yang tinggi jika kalian kalah dalam melaksanakan permainan game itu. Kemudian yang berikutnya adalah menjadi aktif, bertanya dan ditanya. Jika ada hal yang belum jelas, maka tanyakan kepada guru, teman, atau orang tua. Jika bertanya, biasanya kita akan ingat jawabannya. Jika bertanya, bertanyalah secukupnya dan jangan bersifat menguji orang yang kita tanya. Dan selanjutnya adalah belajar dengan serius dan tekun. Ketika belajar di kelas, dengarkan dan catat apa yang guru jelaskan. Catat yang penting, karena bisa saja hal tersebut tidak ada di dalam buku dan nanti akan keluar saat ulangan atau ujian. Kemudian yang terakhir yaitu metode berpikir. Proses belajar juga berjalan sempurna dengan melalui metode berpikir. Dengan metode ini seorang seringkali mampu menyelesaikan masalah hidupnya. Dia memiliki kesamaan dan apa saja yang tidak memiliki kemiripan. Dengan demikian dia akan menarik kesimpulan dengan pilihan tersebut. Maka pada kuncinya berikan anak-anak kita pertanyaan yang menurut dia mudah. Berikan pertanyaan dia yang sangat mudah. Dengan demikian anak tersebut selalu belajar dan berpikir. Demikian materi MPLS melalui pembelajaran yang sangat efektif. Mudah-mudahan bisa memberikan wawasan dan bisa memberikan hal yang terbaik untuk melaksanakan pembelajaran yang lebih baik dan bisa berkualitas dan bermutu di SD Negeri Bangut Koloni. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.